Fanatisme kelompok penyebab kolonialisme 350 tahun dan porak-poranda umat. Oleh Kiai Haji Imam Jazuli LCMA, Minggu, 5 November 2023, di Sway ID. Sejak sekolah dasar, kita selalu diajari penjajahan di Nusantara sebelum menjadi Indonesia berlangsung berabad-abad. Sebagian pakar menghitung awal mula kolonialisme sejak masuknya Portugis ke Selat Malaka tahun 1511. Pakar lain menyebutnya bermula sejak VOC berganti wajah menjadi pemerintahan Hindia Belanda tahun 1799. Sulit dibayangkan mengapa penjajahan begitu lama. Jika bukan karena fanatisme kelompok di kalangan pribumi sendiri yang menjadi faktor terbesarnya. Tidak ada spirit persatuan yang ditanamkan oleh orang-orang pribumi. Jikapun ada perlawanan, sifatnya sangat lokal. Kesultanan Demak di Jawa melawan, dengan tanpa melibatkan kekuatan-kekuatan lain di luar Jawa. Begitupun Kesultanan Mataram melawan, juga tanpa melibatkan kerjasama seluruh kekuatan. Tentara Padiri melawan, juga tanpa konsolidasi dengan seluruh rakyat semesta. Memasuki abad 20, sektarianisme masih bercokol. Memang benar telah muncul organisasi-organisasi pemuda yang mengusung spirit nasionalisme dan anti-kolonialisme. Tetapi lihat, Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 di Jakarta hanya fokus pada koordinasi kekuatan Jawa Madura. Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri pada 1914 di Jakarta atau Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 di Yogyakarta, semuanya bersifat lokal dengan visi misi yang etnisentris. Hal yang sama juga menimpa Jong Java yang didirikan tahun 1918 di Solo, hanya fokus pada garis koordinasi Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Belum lagi kita melihat sejarah Jong Sumatera Nenbon yang didirikan pada 1917 di Jakarta. Tidak lama kemudian, para pemuda Batak memilih keluar dengan alasan yang juga sifatnya fanatisme kesukuan. Menurut pemuda-pemudi Batak, Jong Sumatera hanya didominasi oleh orang-orang Minangkabau. Jika bukan fanatisme kesukuan, maka fanatisme keagamaan yang muncul. Misalnya, Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan pada 1905 di Surakarta sejak awal berniat melawan penduduk pribumi Cina yang kebetulan mendominasi perdagangan nasional. Tidak bertahan lama, SDI yang berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI pun mengalami perpecahan internal di tahun 1923 saat Kongres Madiun. SI Merah beraliran komunisme dipimpin oleh Samaun dan SI Putih dipimpin oleh HOS Cokro-Minoto yang beraliran Islamisme. Fanatisme keagamaan ini memang berdampak besar pada keterbelahan umat muslim. Selain Al-Irsyad, Muhammadiyah, SI, dan nantinya NU di tahun 1926, masih banyak ormas-ormas keagamaan berhaluan Islam lainnya seperti Matlaul Anwar 1916, Persatuan Islam 1923, Al-Wasliyah 1930, Al-Khairat 1930, Masyumi 1937, serta lainnya. Dalam konteks semacam itu, perpecahan tidak bisa disebut sebagai rahmat. Sebagaimana pepatah ulama, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Sebab memang terbukti, tidak adanya persatuan umat muslim maupun seluruh bangsa adalah akar usia panjang kolonialisme. Sampai kapan perpecahan ini? Perpecahan memporak-porandakan umat muslim dan bangsa Indonesia umumnya. Perpecahan tidak saja melanggengkan kolonialisme, tetapi juga menyebabkan upaya-upaya mengisi kemerdekaan menjadi terhambat. Perhatikan sejarah Orde Lama dan Orde Baru. Umat muslim tidak pernah menjadi pemimpin di negara ini karena mereka lupa pada kekuatan besar mereka
sehingga kaum nasionalislah yang tampil menjadi pemimpin. Di awal-awal era reformasi, perpecahan ini masih menjangkiti hati umat muslim, khususnya warga Nahdliyin. Kita melihat fakta nyata, ketika PBNU melahirkan PKB, ada banyak ulama-ulama NU lain yang mendirikan partai mereka masing-masing. Sebut saja Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia atau PPNUI didirikan oleh Kiai Haji Idham Khalid yang menentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bukan saja PPNUI, tetapi juga ada Partai Kebangkitan Umat atau PKU yang didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Hashim dan Dr. Andes Asnawi Latif. Lagi-lagi karena ketidaksukaan mereka terhadap PBNU yang membentuk PKB, masalahnya komitmen mengatasi perbedaan menuju persatuan betul-betul terkubur dalam-dalam. Kesadaran sejarah ini penting sekali, supaya warga Nahdliyin khususnya mengerti betapa pertanyaan Mbah Wahab Hasbullah sangatlah benar. Mbah Wahab mengatakan, kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam. Tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar, seolah senjata itu hanya gelugu alias batang pohon kelapa. Evolusi propaganda luar. Andai Mbah Wahab Hasbullah masih membersamai kita hari ini, pastilah beliau akan bersedih hati. Propaganda luar yang terjadi di zaman beliau masih terus eksis dan berganti wajah hingga hari ini. Warga Nahdliyin dipecah belah dengan banyak cara dan argumentasi yang seolah manis padahal menyesatkan, seperti narasi politik kebangsaan dan lain-lain. Betapa masif dan terstruktur propaganda luar yang berhasil menyusup ke dalam tubuh NU. Seakan-akan narasinya sangat ideal, manis, indah, dan benar. Padahal ujung-ujungnya adalah memecah persatuan suara warga NU. Lantas, jika tanpa persatuan, apakah bisa warga NU memimpin negara ini? Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, alumni Universitas Al-Azhar Mesir Departemen Teologi and Filosofi, alumni University Kebangsaan Malaysia Departemen Politik and Strategi, alumni University Malaya Departemen International Strategic and Defense Studies, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2010 sampai 2015.